Lu tuh ya dikasih tahu nggak mau paham-paham juga. Itu kerjaan saya dulu. Bodohnya saya lah gitu kira-kira, dan orang sejenis saya. Gitu. Mati lu, masuk neraka lu gitu. Udah lebih dari malaikat. Malaikat aja belum berani kalau belum ada putusan dari Allah kan. Qala, Nuh berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, inni da'autu qaumi lailan wa naharan, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Kapan Nabi Nuh menyeru kaumnya? Malam dan siang. Mulainya dari malam di sini ya. Lailan wa naharan. Jadi tak kenal waktu intinya di sini. Ya. Malam hari dia berdoa, dia ruku dan sujud kepada Allah. Jadi sebetulnya kalau ingin mengajak orang berbuat baik, menjadi orang baik, ya minimal sebelum tidur berdoalah untuk muslimin dan muslimat. Minimal sebelum tidur buanglah semua rasa dendam, dengki, agar kita tidak tidur bersama penyakit-penyakit hati itu. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita dan dosa-dosa saudara-saudara kita. Kalau hari ini belum bisa menolong saudara yang kesusahan, kalau hari ini belum sempat besuk saudara yang sakit, padahal tadi niatnya mau ke sana tapi terhalangi, belum sempat takziah saudara atau tetangga yang meninggal dunia, maka setidaknya berdoalah untuk mereka sebelum tidurmu. Dan tentu akan lebih bagus lagi kalau pada malam harinya saat kita tilawah, kita doakan dia setelahnya, atau setelah qiyamul lail kita kemudian mendoakan saudara-saudara kita itu. Para nabi dan rasul dalam dakwanya lailan wa naharan, siang berkarya, bukan cuma sekedar memenuhi ruh mereka, tetapi juga mengisi otak mereka dengan ilmu pengetahuan. Bukan cuma otak mereka, tetapi juga mengisi perut mereka. Bukan cuma perut mereka, bahwa sebaiknya juga melatih skill-skill organ tubuh mereka. Begitulah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Mudah-mudahan semua jamaah termasuk yang mengikuti video streaming ini dimampukan oleh Allah seperti itu. Ya, sebab itulah kehidupan para nabi dan rasul. Kasihan orang-orang yang hidupnya malamnya tidur karena besok harus kerja. Kerja kalau enggak nanti dipecat sama bos. Kasihan orang yang hidupnya kayak begini. Kasihan sekali. Malam tidak ada qiyamul lail, tidak ada tilawatul Quran, tidak ada zikir, tidak ada doa, bahkan wudu pun tidak ada di malam hari. Kasihan orang seperti ini. Pulang capek, cuma sikat gigi sama cuci muka, lalu kemudian brok tidur. Kenapa? Besok mau kerja lagi. Pergi dari rumah enggak baca bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada zikir pagi. Hari ini langsung buka WA. Apa agenda hari ini? Datang ke kantor. Yang dipikirin entah kemana pikirannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, satu hari berjalan di sebuah pasar dan melihat ada bangkai kambing yang kupingnya kecil atau cacat. Rasulullah mengangkat, adakah di antara kalian yang ingin membeli kambing ini seharga 1 dirham? Ada? Para sahabat menjawab, ya tidak adalah. Adakah di antara kalian seandainya kambing ini hidup ingin memilikinya? Ya buat apa memilikinya?
kambing cacat. Untuk kurban juga nggak bisa, nggak laku ini. Rasul kemudian berkata, dunia lebih hina dari bangkai ini. Dunia lebih hina dari bangkai ini. Jadi maksud saya begini, hidup ini, kalau nggak mengikuti cara hidup para nabi, kita ini pengejar bangkai. Ya, hidup kita ini, kalau nggak menjalani kehidupan para nabi dan rasul itu tidak menjadi teladan kita, anak-anak tidak kita didik seperti para nabi dan rasul, anak-anak kita hanya menjadi pengejar bangkai. Atas nama kuliah nanti, atas nama kerja dan profesional. Menjadi pengejar bangkai, bahkan dunia lebih hina daripada bangkai itu. Memang agak sulit untuk memahaminya. Mungkin agak berat untuk memahaminya. Tapi gambaran Rasul secara visual itu sebetulnya begitu kuat. Menyadarkan orang agar tidak menjadi pencari bangkai itu memang tidak mudah. Apalagi kalau seleranya sudah selera bangkai. Gimana ya? Saya ingin jadikan permisalan, tapi jangan tersinggung dengan permisalan saya ini. Begini, saya punya teman, saya kasih makan durian, dia bilang, Bakhtiar jorok, ini baunya lebih dari kotoran gitu. Tapi menurut gue kayaknya enak deh durian ini. Gimana ya? Ini permisalan awal tentang persepsi dulu. Mudah-mudahan dunia gak kayak durian maksud saya. Jadi maksud saya begini, perumpamannya begini. Orang-orang yang sudah tertarik kepada dunia dan tertipu oleh fata morgana kehidupan akibat jauh dari peringatan Allah dan Rasulnya dan tidak mencontoh Nabi dan Rasul dalam hidupnya, ya asyik masyuk dalam hal-hal yang sebetulnya menghinakan dirinya. Lain halnya ketika manusia sudah untuk menyembah Allah, bertakwa kepadanya, dan taat kepada Nabi dan Rasulnya, itu hidupnya luar biasa. Di balik kesahajaannya, di balik kesederhanaannya, ada samudera kebahagiaan tak bertepi yang dia nikmati. Berbeda. Kemarin ada selentingan dari anak saya yang saya nggak terlalu paham. Ketika ngobrol di mobil dia bilang gini, Bi, waktu kita jalan ke Papua, kita jalan ke NTT, orang-orang di sana itu kan yang kita lihat tuh, kebetulan yang kita ziarahi, yang kita kunjungi kan bukanlah pemuja uang. Bukanlah orang-orang yang menjadikan uang sebagai tujuan. Hidupnya mewah ya. Saya nggak ngerti apa yang dia maksud. Ini anak nomor pertama. Hidup mereka tuh menjadi mewah karena uang itu bukanlah sesuatu yang dituju. Kalau kita kan apa aja ujung-ujungnya, ya, ukurannya tuh itu. Tetapi mereka-mereka yang berkecukupan dengan fasilitas alam yang Allah berikan, itu menjadi mewah hidupnya. Kebahagiaannya itu tidak selalu terkait dengan uang. Yang namanya barter itu nggak mesti dengan uang. Jadi kebahagiaan itu begitu berwarna. Kalau di kita kan warnanya 100.000 merah, 50.000 biru, 20.000 hijau, 10.000 ungu, terus 5.000 coklat, 2.000 abu-abu, 1.000 udah lupa warnanya ya, nggak laku ya. Ada paling buat parkir-parkir gitu aja ya. Kasihan ya kamu ya, warnanya ya cuma itu doang gitu. Nggak ada gradasi-gradasinya. Oh, kasihan. Nah, qala rabbi inni da'utu qaumi
lailan wa naharan. Memang kerja-kerja dakwah mengajak manusia kepada Allah ini kerja yang tidak sedikit. Tapi oleh orang, ya, oleh orang sekarang, kerja dakwah ini dianggap punya kerjaan nggak? Nah, kamu apa kerjanya? Nah, lo bingung gue kalau ditanya. Dulu pernah ada calon mertua nanya kayak begitu. Emang apa kerjanya dia? Nah, lo. Yang namanya kerjaan itu kan kalau ada gaji bulanan, ya, pakai dasi, ada kantornya, kan gitu ya. Ya paling nggak kalau dagang apaan. Seandainya ada orang seperti Nuh, yang kerjanya cuma mengajak manusia siang dan malam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini disebut kerja atau tidak? Orang sekarang nih. Hah? Bodoh amat deh. Amat aja nggak bodoh-bodoh banget. Gitu ya. Ya kalau saya sih menjalani ini aja. Itu pun kadang, ya Allah udah selesai mau pulang masih aja sampai jam 12 malam, sampai dini hari. Ini pikir-pikir duitnya mana ya? Gitu. Inilah pekerjaan para nabi dan rasul. Pulang, jangan sampai tertidur malam ini dan tidak ada qiyamul lail. Enggak mandi enggak apa-apalah gitu. Udah kecapean, udah gak sempat mandi lagi gitu kira-kira. Tapi jangan sampai enggak wudu. Dan agar dimudahkan urusan besok bagaimana berdoa. Mengajak manusia kepada Allah semoga dimampukan olehnya. Tadi pagi jam 9 kayak gitu saya itu masih waduh capek banget. Tapi sudah harus ke sini gitu. Datang ke sini. Kalau ukurannya ukuran dunia enggak jadi sudah. Untuk konsisten tiap minggu begini nih. Cuma orang kurang waras menurut para profesional yang mau melakukan ini. Kecuali sudah lain cara pandangnya. Makanya kalau satu hari ada anakmu yang ingin mengambil jalan dakwah, berbahagialah. Berbahagialah supaya bisa menjadi penerus para nabi dan rasul. Mobil Suzuki 2498 SOA, itu plat nomornya, ini menghalangi jalan. Mobil Suzuki apa ini? Saya nggak tahu, sedan kah? Pokoknya platnya 2498 ini yang punya, tahu nggak ya nomor plat mobilnya ya? Coba dikasih tahu Suzuki apa gitu ya, traktor kah? Gitu. Warnanya apa gitu? Baik, tugas saya sudah umumkan nih, ya. Saya juga tahu nih Suzuki ini mobil kah, motor, mobil ya. Ada mobil yang menghalangi jalan plat nomornya 2498 SOA, Spirit of Aqsa itu barangkali. Bapak Ibu sekalian, bangga nggak kalau punya anak nanti ingin menjalani hidup sebagai seorang penyeru manusia ke jalan Allah, tapi nggak jelas kerjaannya. Diem kan? Hah? Nggak yakin saya. Para nabi dan rasul itu udah nggak dagang lagi ketika sudah menjadi nabi. Udahlah dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua kesederhanaannya. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu. Shallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayat 6. Falam yazidhum du'ai illa firara. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Ini apa yang salah ya kira-kira ya? Jadi semakin diseru semakin lari. Saya coba baca tafsir Buya Hamka. Apa komentar Buya Hamka di ayat ini ya? Ayat 6. Malam telah aku temui mereka dan aku beri dakwah. Siang telah aku hubungi mereka dan aku sampaikan seruan. Namun mereka
Jangankan mendekat, malah mereka bertambah lari, bertambah menjauh. Aneh ya. Ini sikap kaum Nuh alaihissalam. Ini karakter kaum Nuh. Karakter kaum Nuh adalah para musyrikun. Ya. Manusia paling kreatif mencari sekutu Tuhan. Kalau kaum Lut adalah makhluk paling kreatif dalam penyimpangan seksual. Jadi kemusyrikan terjadi. Nah, orang-orang musyrik ini memang kaum yang paling takut mendengarkan suara-suara kebenaran. Tapi nggak boleh berhenti. Terus harus kita kerjakan. Bapak Ibu sekalian, andai yang didakwah ini lelah dan pensiun gitu kira-kira, apa jadinya Indonesia ini? Apa jadinya kira-kira? Pikir-pikir nggak jelas juga penghasilan ini, berhenti saya mau resign dari dakwah gitu, mau jadi pengusaha juga kayak dia, emang gue nggak bisa apa kan gitu. Gimana kira-kira? Bukan cuma nggak beres, tetapi ya rugilah orang yang tidak mengambil jalur ini sebetulnya. Ini sedang dijelaskan resikonya. Jadi mengajak manusia ke jalan Allah ini kira-kira akan berhadapan dengan ini. Seperti apa lagi? Digambarkan. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum, dan sesungguhnya setiap kali aku menyuruh mereka kepada iman agar engkau mengampunkan mereka. Nah ini. Jadi objektif dakwah Nuh alaihissalam adalah agar kaumnya mendapatkan ampunan Allah. Ini menarik nih. Jadi kalau ingin berdakwah merubah manusia, misalnya punya suami, punya anak gitu ya, Anda merasa kesulitan untuk menghadapinya, atau punya istri dan punya anak juga cucu, atau orang-orang sekitar, jangan terlalu sombong berpikir untuk merubah dia. Jangan dari situ mulainya. Mulailah dari yang paling standar. Dakwah itu bagaimana caranya agar orang yang ada di depan kita ini, yang kita sayangi ini, diampunkan dosanya oleh Allah. Begitu ya? Kalau dari situ mulainya, niscaya akan penuh kasih sayang. Kita nggak akan ngejudge mereka. Lu tuh ya, dikasih tahu, nggak mau paham-paham juga. Itu kerjaan saya dulu. Bodohnya saya lah gitu kira-kira, dan orang sejenis saya. Gitu. Mati lu, masuk neraka lu gitu. Udah lebih dari malaikat. Malaikat aja belum berani kalau belum ada putusan dari Allah kan. Ini udah berani ngatakan gitu. Tidaklah. Nuh alaihissalam, kalau berangkatnya adalah berupaya bagaimana caranya agar orang ini mendapatkan ampunan Allah, pasti beda dong cara dakwahnya. Ya enggak? Pertama dia minta ke Allah dulu kan yang Maha mengampuni Allah. Jadi cara pertama adalah, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa suamiku. Nah gitu dulu kan ya. Ibu-ibu gitu kan dosanya, doanya awalnya. Enggak, apa doanya awalnya? Wah ini salah guru kali ini dulu kemarin nih. Hah? Iya, dosa suami diminta juga enggak? Ya pantas lakinya enggak berubah gitu. Kalau bapak-bapak pasti dong doain istrinya semua kan. Cuma cowok-cowok keren aja yang begitu, yang cuma di sinilah gitu. Bapak-bapak tuh sampai menangis kan? Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku, juga doa istriku ya Allah, kan gitu. Sebab selama dia hidup bersamaku, akulah yang bertanggung jawab terhadapnya. Separuh dari kesalahan istriku adalah kesalahanku sebagai pemimpinnya. Bapak-bapak gitu kan doanya.
Luar biasa Bapak-bapak di sini. Ya Allah, gitu ya. Sambil menangis lagi doain agar istrinya diampunkan dosanya kan Pak? Ingat kesalahan istri, langsung dimintakan ampun dosa-dosanya gitu kan Pak ya? Memang beda Bapak di sini dengan ibu-ibu di situ tuh beda. Apalagi mantan suami nggak akan didoain sama dia. Disumpahin iya. Ya nggak boleh begitulah. Setiap orang ada masa lalunya, ya, dan setiap orang punya masa depan, dan setiap orang juga bisa berubah. Maka setelah mendoakan agar ini mendapatkan ampunan, buat Bapak Ibu sekalian yang ingin masuk ke dunia dakwah, saran saya belajarnya begini. Belajar dulu deh sebelum tidur, Allahumma gfirlil muslimin wal muslimat, atau Allahumma arham ummata Muhammadin. Ya Allah, sayangilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari hal-hal yang sederhana dulu. Kalau ingin masuk ke dalam dunia dakwah ini, belajar untuk mencintai sesama muslim karena Allah, belajar untuk mencintai muslim sesama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu belajar untuk memberikan, bukan meminta. Belajar untuk berbagi. Apa yang membuat saudara-saudara kita ini diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian kita berjuang bagaimana agar saudara-saudara kita ini bisa masuk surga semuanya, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Nuh. Tapi lihat nih. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Lihat nih Bapak Ibu, kalau kita mengajak manusia agar diampunkan oleh Allah, lalu reaksi orang yang kita ajak begini nih, kira-kira bagaimana ya sikap kita ya? Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampunkan dosa-dosa mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Ada 4 jenis reaksi di sini. Yang pertama, memasukkan jari-jari ke kupingnya. Yang kedua, baju ditutup ke muka gitu sampai kepala. Yang ketiga, mengingkari. Yang keempat, kalau Bapak Ibu menghadapi manusia kayak gitu, kira-kira gimana? Buka sepatu, didandanin pakai alas sepatu gitu, cakep gitu ya. Itu pipinya. Sementara kalau pakai ini apanya namanya nih, haknya, itu ke keningnya gitu ya, dilukis kepalanya gitu. 4 hal ini yang dihadapi oleh Nuh alaihissalam 950 tahun lamanya. Setiap generasi saling mewasiatkan kebencian dan permusuhan terhadap Nuh alaihissalam. 950 tahun dakwah saja. Allahu Akbar. Kata kuncinya apa kira-kira di sini? Yang pertama, yang bisa membuat manusia diampuni dosanya oleh Allah hanya Allah. Yang bisa membuat manusia kembali kepada Allah hanya Allah. Yang bisa membuat manusia untuk bisa masuk ke surganya Allah cuma Allah. Lalu apa tugas kita? Menyampaikan. Sudah, tabligh. Sampaikan semua. Nabi Nuh sudah diberikan skill. Ya. Skill Nabi Nuh dalam berdakwah, baik secara artikulasi verbalnya, mimik wajah, retorika, doktrin, ya yang namanya teori-teori NLP atau apalah namanya semua,
Training sudah lewat semualah sama Nabi Nuh itu. Sudah lewat semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang membimbingnya. Tapi yang dihadapinya adalah ja'alu asabi'ahum. Menarik sekali di sini. Ja'alu menjadikan asabi. Asabi ini jari jemari. Jadi jamak asabi ini jamak daripada asbu'in gitu. Kan nggak mungkin 5-5-nya dimasukin ke sini. Yang namanya masuk ke kuping kan cuma satu. Kenapa bahasa Al-Quran menggambarkannya menjadikan jari jemari mereka di telinga mereka seakan-akan masuk semuanya. Jadi bukan cuma begini, barangkali kalaupun 5-5-nya nutupin juga kan nggak pakai jari-jari, pakai telapak kan. Kenapa digambarkannya di sini pakai asabi'ahum? Artinya segala upaya untuk menutup telinga mereka, bagaimana caranya supaya kalaupun 5-5-nya bisa masuk semua deh. Agar jangan sampai pesan itu masuk ke telinga mereka. Sampai segitunya. Yang kedua, wastaghshaw thiyabahum. Ini menutupi. Kalau bapak-bapak gimana kira-kira menutupi muka pakai baju gimana, Pak? Masa saya buka baju sih di sini gitu. Ini simbol kebencian. Simbol penolakan yang luar biasa. Bukan lagi pakai mimik wajah isyarat, ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Bukan dalam bentuk bermuka masam atau berpaling, bukan mimik raut wajah yang menolak, bukan. Muka-mukanya ditutup sama kepalanya. Sudah menunjukkan permusuhannya. Kalau bapak digituin gimana kira-kira? Tadi kan sepatu tuh. Apa kira-kira apa? Kira-kira ini ada balok nggak ya kira-kira ini? 8-12 kalau perlu kira-kira ya. Untuk ngelurusin isi kepalanya ini. Tidak. Tugas seorang nabi hanyalah menyampaikan. Dan kita bersabar menghadapi situasi seperti itu. Seharusnya memang demikian. Yang ketiga, wasarru israr. Jadi mengingkari disertai dengan meremehkan gitu. Bapak Ibu dapat telepon, ya, apakah asuransi atau apalah gitu kira-kira apa nih biasanya ditelepon untuk apa biasanya dari ingin menjelaskan apa gitu. Kalau nolak biasanya gimana? Hah? Ya pastinya banyakkan bohongnya lah daripada jujurnya lah ya. Ini pengalaman pribadi juga sih. Katakanlah Anda menolak, biasanya kalau nolaknya bagaimana biasanya? Maaf sudah punya 6 gitu ya. Paling enggak maaf ya. Kapan saya boleh telepon lagi Bu? Ibu bilang apa biasanya? Jangan pernah telepon saya lagi. Enggak kan gitu. Ini kira-kira kalau digambarkan israr. Siapa lu nawar-nawarin gue gitu? Produk lu bagus apa buat gue? Enggak kan, enggak ngomong gitu. Tapi pengikutnya itu israr. Wasarru ditambah lagi istikbaran. Jadi pada puncak kesombongannya itu wastakbaru istikbar. Saya tidak tahu lagi bagaimana cara mengekspresikannya itu. Bentuk kesombongan. Itulah yang didapatkan oleh Nuh dari kaumnya.